Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 1-4 dan ayat 13-22. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zaharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zaharia kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zaharia. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci.
Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Lukas 1 ayat 1-4 dan ayat 13-22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pencari Kebenaran, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang wanita pernah memberitahu saya mengenai perselisihan yang memecah belah gerejanya. Perselisihan tentang apa? Tanya saya. Tentang bumi itu datar atau tidak? Jawabnya, beberapa bulan kemudian, tersiar kabar tentang seorang pria Kristen yang menyerbu masuk ke sebuah restoran dengan membawa senjata, untuk menyelamatkan anak-anak yang diduga sedang dianiaya di ruang belakang. Sebenarnya, ruang belakang yang dimaksud itu tidak ada, dan pria itu pun ditangkap. Dalam kedua kasus tersebut, orang-orang yang terlibat bertindak menuruti teori konspirasi yang mereka baca di dunia maya. Orang percaya dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, dan warga negara yang baik tidak akan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Pada zaman Lukas, banyak cerita beredar tentang Yesus, dan sebagian dari cerita itu tidak akurat. Alih-alih menyampaikan begitu saja semua yang ia dengar, Lukas bertindak sebagai seorang jurnalis investigasi, berbicara dengan para saksi mata, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, dan menuliskan temuannya ke dalam Injil. Di dalamnya terdapat banyak nama, kutipan, dan fakta sejarah berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengalami langsung, bukan klaim yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Kita dapat melakukan hal yang sama, karena informasi palsu dapat memecah belah gereja dan mengancam nyawa. Memeriksa kebenaran suatu fakta adalah tindakan mengasihi sesama. Ketika mendengar sebuah cerita sensasional, kita dapat memverifikasinya dengan para ahli yang berwenang dan bertanggung jawab, sehingga kita menjadi pencari kebenaran bukan penyebar kesalahan. Tindakan tersebut akan membuat Injil dapat dipercaya. Lagi pula, kita adalah umat Tuhan Yesus yang penuh dengan kebenaran. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, mengapa teori konspirasi menyebar sangat cepat? Bagaimana Anda dapat menjadi seorang pencari kebenaran? Hal ini patut kamu ketahui. Mengapa kita mempunyai 4 Injil? Pada dasarnya, setiap kitab Injil mewakili suatu sudut pandang yang unik tentang Yesus, dan keberadaan lebih dari satu catatan itu mempertegas kredibilitas isinya. Roh Kudus mengilhami para penulisnya untuk menuliskan kisah mereka. Meski keempat kitab tersebut mempunyai banyak kesamaan, setiap penulis menekankan tema yang berbeda untuk pembaca yang ditujunya. Matius terutama menulis bagi orang Yahudi, dengan menekankan bahwa Yesus, anak Daud, adalah Mesias yang selama ini mereka nantikan. Itulah sebabnya ia memulai dengan suatu silsilah dan mencantumkan berbagai rujukan kepada berbagai nubuatan di dalam Perjanjian Lama yang digenapi Yesus. Markus menekankan Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Penggambaran itu sangat relevan bagi orang-orang percaya yang sedang menderita karena keyakinan mereka. Injil Lukas ditulis kepada Theophilus, seorang bukan Yahudi,
Lukas menunjukkan Yesus sebagai anak manusia dan juru selamat semua orang. Yohanes menunjukkan Kristus sebagai anak Allah dan pencipta dunia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, dengan tuntunan Roh-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.